Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai fluida. Fluida itu hubungannya dengan nggak cuma air ya, tapi juga dengan gas. Jadi fluida ini sangat erat hubungannya dengan zat cair dan gas. Zat cair contohnya air, minyak, gitu ya. Sedangkan gas itu misalkan seperti oksigen dan sebagainya. Nah, fluida ini saya akan menjelaskan mengenai konsep-konsep dasarnya dulu. Jadi di sini yang pertama saya akan membahas mengenai massa jenis. Massa jenis disimbolkan dengan rho, ya, di mana memiliki dua satuan dalam SI dan CGS. Dalam SI, satuan massa jenis itu adalah kilogram per meter kubik. Sedangkan dalam sistem CGS, satuannya adalah gram per centimeter kubik. Nah gini ya, contoh penggunaan massa jenis misalkan seperti ini. Jadi dibuat dulu dalam bentuk persamaannya. Rho itu sama dengan, sesuai dengan satuannya, kilogram itu adalah massa, dibagi dengan M/3 itu apa? Volume. Nah ini persamaannya. Saya berikan contoh misalkan gini. Sebuah kubus bermassa 2 kg. Misal aja ya, masanya 2 kg kubus ini. Nah kemudian salah satu sisinya panjangnya adalah 1 meter. Gitu ya. Nah, langkah berikutnya ketika diketahui ini kemudian ditanya adalah rho-nya, apa yang kita lakukan? Kita tentukan dulu volumenya, karena di sini nggak ada ya volumenya. Jadi kita cari dulu volumenya, masanya udah ada. Nah, cara menghitung volumenya dari sisi ini adalah seperti ini. Volume pada kubus itu, pada kubus adalah S/3. Jadi S-nya 1, maka 1/3 yaitu 1 dengan satuan meter kubik, karena di sini meter. Gitu ya. Nah, sehingga rho-nya adalah bisa kita cari nih. Rho-nya sama dengan M/V, kan gitu. Sama dengan masanya tadi 2 kg dibagi dengan 1 yaitu 2. Satunya jangan lupa. Ini udah kilogram, ini M, meter. Maka yang SI kilogram per meter kubik. Nah, seperti itu ya. Banyak variasi untuk massa jenis, tapi di sini saya sampaikan dulu dasar-dasarnya. Jadi dari hasil ini bisa kita simpulkan bahwa kilogram per meter kubik, bisa kita simpulkan bahwa sebuah kubus yang memiliki sisi 1 meter ya, dengan massa 2 kg akan memiliki massa jenis sebesar 2 kg per meter kubik. Nah, itu. Gitu ya. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua saya akan menjelaskan mengenai hukum Pascal. Nah, di hukum Pascal ini biasanya dituliskan sebagai P sama dengan F per A. Gitu ya. Dimana P itu merupakan tekanan dengan satuan Newton per meter persegi. Kemudian F merupakan gaya. Satuannya apa? Newton. Kemudian A, los penampang, satuannya apa? Los penampang meter persegi. Gitu ya. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan adalah contoh dari hukum Pascal ini di mana? Contoh penggunaan hukum Pascal ini adalah pada saat kalian misalkan mencuci mobil gitu ya. Jadi ada sistem hidrolik di situ. Jadi sistem hidrolik, saya gambar dulu. Nah, misalkan mobilnya di sini ya. Ini mobil gitu. Saya buat di sini F1, di sini F2. Kelihatan ya? F1, ini F2. Jadi nanti di sini ada P1, di sini P2. Gitu ya, kelihatan ya. Nah, kalau kita menggunakan hukum Pascal ini artinya bahwa tekanan di satu ini, tekanan di los permukaan 1, ini los permukaannya ini ya. Yang lingkaran ini los permukaan 1, ini yang lingkaran ini los permukaan 2. Nah, ini isinya berupa air. Biasanya cairan, bisa oli, bisa air,
Kalau isinya saya belum pernah lihat sih, nanti kalian coba tinjau lokasi deh ya. Hidrolik ini menggunakan apa? Oli atau minyak atau sejenisnya, gitu ya. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi di sini ada A1, ada A2, ada P1 dan P2, F1 dan F2. Yang sama apa? Yang sama adalah tekanan di sini, tekanan P1 dan tekanan P2 nilainya sama. Sehingga P1 sama dengan P2 bisa kita juga tuliskan sebagai F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Itu ya. Nah, ini adalah sedikit bahasan mengenai hukum Pascal. Nanti akan saya bahas lebih lanjut di video selanjutnya. Tapi sekarang adalah dasar-dasarnya dulu, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, saya akan menyampaikan mengenai hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes ini erat kaitannya dengan volume yang dipindahkan, volume benda yang dipindahkan. Jadi misalkan gini, saya memiliki sebuah gelas ukur gitu ya. Bisa ember, bisa bak, terserah aja. Ini contoh. Jadi misalkan saya punya gelas ukur, dan di gelas ukur ini saya isi air dengan volume tertentu. Kemudian saya masukkan benda ke dalam, plung gitu ya. Nah, misalkan bendanya di sini, bendanya ada di sini gitu. Nah, sehingga benda itu akan mengalami yang namanya gaya apung atau gaya angkat ya, gaya angkat yang besarnya nanti akan sebanding dengan volume yang dipindahkan, volume zat cair yang dipindahkan. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat di sini kotak ini berupa balok gitulah ya. Nah, kayak contoh yang tadi di atas itu balok juga gitu. Oke, ini air. Nah, sehingga volume yang dipindahkan itu yang di sini ya. Jadi yang ini ke bawah. Nah, ini volume yang dipindahkan itu sepanjang sana. Jadi nggak semua, hanya bagian yang dia terendam air. Nah, beda halnya kalau misalkan saya di bawahnya dulu ya. Ini nanti untuk persamaannya. Nah, beda halnya dengan ini. Ketika gelas ukur tadi saya isi air, kemudian bendanya tenggelam. Nah, baloknya tenggelam. Ya kan? Baloknya tenggelam. Maka volume benda yang dipindahkan yang mana? Semua. Karena dia tenggelam semua. Sedangkan yang ini dia hanya sebagian yang tenggelam, sehingga yang bagian tenggelam aja yang dihitung sebagai volume benda yang dipindahkan. Nah, persamaannya FA, gaya apung atau gaya Archimedes, terserah kalian nyebutnya, buat sesimpel mungkin gitu ya. Itu adalah rho V benda dikalikan G. Rho-nya rho apa? Bukan rho benda ya. Rho-nya adalah rho fluida. Nah, kenapa di sini volume benda bukan volume fluida? Karena tadi konsepnya volume zat cair yang dipindahkan. Nah, kalau yang di sini yang dipindahkan ya sebagian dari benda ini. Kalau ini yang dipindahkan ya seluruh dari volume benda ini kan gitu. Jadi ini volume benda volume zat cair yang dipindahkan. Yang besarnya adalah sebesar volume benda. Kalau di sini sebagian volume benda, kalau di sini seluruh volume benda. Gitu ya. Nah, untuk hukum Archimedes sendiri, kita juga bisa mengenal adanya istilah terapung, melayang, dan tenggelam. Gitu ya. Saya di sebaliknya. Nah, jadi hukum Archimedes itu ada 3 prinsip, yaitu terapung. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada melayang. Saya harap tulisannya kelihatan ya. Jadi ini terapung, ini melayang. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah tenggelam. Nah, untuk konsep terapung, misalkan saya tadi menggambarkan adalah gelas ukur gitu ya. Saya gambar dulu semuanya. Jadi saya punya gelas ukur 3 gitu. Saya isi air semua. Ini udah diisi air. Ini saya isi air. Ini juga saya isi air. Nah, oke, terapung. Jadi kalau terapung kan benda akan berada di sini. Ya. Kalau melayang, benda ada di sini. Kalau tenggelam, benda ada di dasar. Ya, perbedaannya seperti ini. Nah, ini konsepnya gimana?
Konsepnya adalah, jadi berat benda itu bekerja tetap ke bawah. Jadi berat benda ke bawah. Ini pun sama. Ingat, menggambar berat benda itu dari pusatnya ya, dari pusat benda itu. Nah, ini W-nya di sini. Ini juga ke situ, ke bawah. Nah, kemudian gaya apungnya akan bekerja ke atas. Ini FA. Jadi FA-nya ke atas gayanya. Ke atas FA. Nah, untuk keadaan 1, 2, 3 atau keadaan terapung melayang tenggelam itu, pada terapung prinsipnya apa? Prinsipnya bahwa namanya terapung ya, artinya W. Kalau terapung W-nya kurang dari FA atau W benda. Ini saya buat W benda gitu ya, biar nanti kan ini ada A-nya, ini B gitu. B itu benda. Nah, kalau di terapung berat benda itu kurang dari gaya apungnya, sehingga bisa melayang karena gaya apungnya lebih besar daripada gaya benda. Karena gaya apung lebih besar daripada gaya berat benda, maka benda ini bisa terapung gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat berat benda itu simpel, persamaannya mg gitu kan. Sedangkan FA persamaannya yang tadi rho V G. Rho-nya rho apa? Rho benda. V-nya V apa? V benda. Rho-nya rho fluida. Nah, ini M-nya apa? M benda. Nah, gravitasi sama, sehingga ini bisa saya coret, sehingga M benda kurang dari rho F VB. Nah, kita tadi tahu bahwa persamaan untuk rho di awal tadi ya, jadi saya tuliskan di sini ya, nggak apa ya, biar nggak bolak-balik. Jadi rho itu kan sama dengan M per V. Jadi kalau misalkan di sini saya hubungi dengan benda-benda, maka di sini benda, di sini benda, di sini benda gitu ya. Nah, maka M benda itu gimana ngitungnya? Kalau rho benda sama dengan M benda dibagi V benda. Nah, maka M benda ini ke sana kan? Kali silang kan? Maka rho benda dikali V benda. Nah, jadi massa benda itu sama dengan rho benda dikali V benda. Gitu ya. Jadi massa benda tadi apa? Rho benda dikali V benda. Dari rho F V VB. Nah, ini bisa kita coret. Nah, kemudian kita dapat hasil akhir bahwa rho benda kurang dari rho F. Nah, inilah sebabnya terapung itu karena massa jenis benda kurang dari massa jenis fluida, sehingga benda akan terapung. Nah, ini konsepnya. Begitupun yang melayang. Yang melayang gimana? Kalau melayang, maka W benda akan sama dengan F apung, FA. Nah, dengan perhitungan yang sama, maka kita dapat M benda kali G gitu ya. Sama ini, rho F VB kali G, G-nya sama kita coret. MB-nya adalah rho B kali VB, gitu kan. Rho F kali VB, VB-nya sama kita coret, sehingga rho B sama dengan rho F. Nah, sehingga pada konsep melayang itu massa jenis benda akan sama dengan massa jenis fluida. Gitu. Fluida ini bisa air, bisa oli, pokoknya fluida ini nggak cuma air. Oli, minyak, alkohol itu fluida. Contoh dari fluida juga selain air. Di sini saya pakai air gitu ya. Nah, tenggelam. Kalau tenggelam gimana? Kalau tenggelam, kalau ini kan kurang nih, kurang dari. Kalau ini sama dengan W bendanya. Kira-kira kalau tenggelam gimana? Betul ya. Jadi W benda akan lebih besar dari gaya apung. Kan gitu. Sama analisisnya, MB kali G lebih besar dari itu ya, rho F VB kali G, G-nya sama kita coret. Ini rho B kali VB akan lebih besar dari rho F kali VB. VB sama kita coret, maka rho B lebih besar dari rho F. Nah, artinya untuk konsep tenggelam, massa jenis benda akan lebih besar dari massa jenis fluida. Nah, inilah konsep dari terapung, melayang, dan tenggelam. Gitu ya. Oke, dari saya cukup sekian. Apabila saya ada salah, saya minta maaf. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.